sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini secara online, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Christine akan hantarkan dalam doa. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan, di hari perhentian-Mu ini Tuhan, kami mau bersekutu, memuji, mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini bersama keluarga Ibu Christine, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Sudah siap adik-adik di rumah? Ya, siap. Siap. Harus semangat ya. Ya, siap. Oke, kita akan bangkit berdiri semua. Yuk semuanya berdiri. Gak ada yang bawa apa-apa. Kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita. Oke, kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Oke, kita pujikan ya. Mari. Boleh sambil tepuk tangan. Seperti lagu tadi ya yang kita sudah pujikan, Tuhan Yesus baik. Nah, tema sekolah minggu hari ini adalah Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Nah, kepada semua orang. Jadi kepada adik-adik juga. Tuhan Yesus baik tidak? Baik. Oke, sama dengan Bu Christine dan juga Kak Aurel ya. Tuhan Yesus baik gak Kak? Baik. Apa baiknya Tuhan buat Kak Aurel? Sampai sekarang masih diberikan kesehatan kepada Kak Aurel. Sehat. Dan sebentar lagi mau masuk sekolah tatap muka loh. Tatap muka ya. Wah, sudah seneng ya. Mungkin dari sebagian teman-teman yang di rumah sudah mulai ya kembali ke sekolah ya. Sukacita? Iya, tetap jaga prokesnya ya, walaupun di sekolah ya. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman silakan duduk yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Ya, kita akan pujikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita pujikan sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
selamat siang. Oke, kita berjumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Immanuel. Oke, luar biasa. Karena berkat Tuhan kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini yaitu untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Ya, terima kasih tadi sudah berdoa, kemudian memuji nama Tuhan. Tapi kita tetap prokes ya, walaupun kita di rumah, kita tetap pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak. Ya, yang penting kita sehat, selamat, tidak kena COVID-19 itu harapan kami. Bagaimana supaya kita sehat, selamat? Ya minta petunjuk, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus supaya kita tetap damai sejahtera dalam nama Tuhan. Oke, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita, yaitu tentang apa kira-kira ya kemarin minggu kemarin sudah diberi cerita oleh Bu Guru Sekolah Minggu. Nah sekarang ini Bu Bening akan memberikan sebuah cerita, yaitu Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Nah, Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Semua orang itu berarti tidak pilih-pilih bahwa itu perempuan, laki-laki, si kaya, si miskin, dan lain sebagainya. Ya toh, jadi semua orang itu tanpa terkecuali anak-anak. Nah, mari kita dengarkan cerita hari ini. Baik apa ya? Mengapa Tuhan Yesus baik ya? Nah, sekarang mari kita dengarkan cerita hari ini. Nah, siap? Dengarkan ya. Saya percaya anak-anak sudah megang kitab, sedia kitab suci di depanmu, kemudian pensil atau pulpen, boleh dengan pulpen, boleh dengan pensil, boleh dengan HP. Artinya kalau mau mencari ayat dalam Alkitab, kamu pakai HP enggak apa-apa, pakai Alkitab juga enggak masalah. Yang penting kamu tahu tentang firman tersebut. Ya. Anak-anak, coba sekarang Guru tanya, siapa yang pernah melihat orang yang sedang menuntun sepeda atau sepeda motor? Kok dituntun? Ini kenapa ya? Pasti kalau sepeda motor yang tidak bermasalah kan pasti dinaiki orangnya yang membawa ya. Kalau sepeda biasa dituntun, kenapa? Oh berarti ini juga ada masalah ya. Nah, kira-kira kalau sepeda motor atau sepeda dituntun itu kira-kira apa masalahnya? Satu, mungkin kalau sepeda motor itu bensinnya habis mungkin. Bisa juga bannya kena paku. Nah, kalau sepeda mungkin bannya kena paku. Kalau sepeda motor bisa juga bensinnya habis atau bisa juga bannya habis. Nah, biasa kamu kalau gitu dalam hati, ngopo ya, kenapa ya? Itu kok dituntut ya, ada sesuatu kan? Nah, biasanya ada yang berpikir-pikir seperti itu. Ya, biasanya anak-anak cuek atau bagaimana? Nah, kadang hanya berpikir dalam hati ya, hanya berpikir karena mungkin anak tidak kenal, biasanya tidak kenal. Saya nggak kenal dengan orang itu kok. Paling nanti kan juga di depan ada orang tambal ban atau ada orang yang menolongnya. Saya ada bengkel besar kok. Nah, padahal kamu punya inisiatif untuk bertanya pada seseorang yang nuntun sepeda tadi. Suatu contoh, adakah saya bisa membantu Bapak atau bisa membantu Mas atau bisa membantu Mbak? Nah, pernahkah anak berpikir seperti itu? Nah, kalau kalian punya pikiran seperti itu, hebat, anak-anak hebat, gitu. Jadi kalau ada orang yang mengalami kesulitan, kamu hampiri, kamu tanya, gitu. Kalau sudah kamu tanya, pasti dia akan menjawab, gitu. Sedang ada masalah apa Pak? Apakah saya bisa membantu? Sedang ada masalah apa Mbak? Apakah saya bisa membantu? Hebat anak-anak sekolah minggu Immanuel, hebat. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Nah, sekarang di dalam cerita ini, gitu, kalau tadi kamu melihat ada orang yang sedang bermasalah, bawa motor dan sebagainya karena tidak
kehabisan bensin atau bensin banyak gembes dan lain sebagainya, tidak saling kenal kamu, tapi kamu tetap menghampiri dan menolong. Hebat. Tidak usah kamu aku nggak kenal siapa itu, nggak usah seperti itu. Jadi kalau kita niatnya untuk menolong seseorang, tidak usah melihat itu si A, si B, si miskin, si kaya. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti dalam cerita ini juga begitu. Dalam perjalanannya dikisahkan bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan seorang dari Sirofenisia dan seorang asing yang lain. Jadi ada dua orang. Jadi dalam perjalanan pekabaran Injil, Tuhan Yesus bertemu dengan dua orang, yaitu satu orang Sirofenisia dan satu adalah orang asing lainnya. Nah, berdua itu membawa orang yang sedang sakit, yaitu yang satu tidak bisa dia adalah orang yang tuli dan gagap, gitu. Jadi yang dibawa tadi ada seorang tuli dan gagap, yang dibawa ke menghampiri Tuhan Yesus. Kedua orang asing itu sambil menuntun orang tadi karena dia tuli kan. Kalau orang tuli itu kan tidak bisa mendengar dan gagap ya. Kemudian kedua orang itu menghampiri Tuhan Yesus dan mendekat pada Tuhan Yesus sambil meminta bantuan, sambil membawa orang tadi. Bagaimana? Apa yang dia lakukan orang Sirofenisia tadi? Dia berkata kepada Tuhan Yesus, gitu. Nah, padahal sebelum dia menghampiri Tuhan Yesus, orang Fenisia dan Fenisia itu tidak mengenal orang yang tuli tadi, orang yang gagap dan tuli tadi. Dia tidak mengenal, tapi dia melihat ada orang tuli, ada orang yang gagap, kemudian dibawa mengambil Tuhan Yesus. Nah, padahal Tuhan Yesus juga tidak mengenal orang itu. Tuhan Yesus juga tidak mengenal orang yang dibawa orang Fenisia. Nah, dua orang itu minta pertolongan Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, apakah bisa saya minta tolong untuk menyembuhkan orang tuli dan gagap ini? Nah, bagaimana jawab Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga berpikir, aku nggak kenal kok, aku nggak usah menolong orang gagap dan tuli ini karena saya tidak mengenal. Apakah begitu Tuhan Yesus? Nah, coba kira-kira bagaimana? Ada dua orang menghampiri Tuhan Yesus, membawa orang gagap dan tuli, yang Tuhan Yesus juga tidak saling mengenal. Mereka tidak saling mengenal. Karena percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, dia mengambil Tuhan Yesus untuk minta bantuan, minta pertolongan untuk menyembuhkan supaya dia tidak gagap lagi dan juga tidak tuli lagi. Nah, di sini anak-anak, Tuhan Yesus apakah tetap mau menolong, mau menyembuhkan? Coba kira-kira bagaimana? Apakah seperti yang kamu lakukan cerita di depan tadi, melihat orang yang sedang bermasalah membawa sepeda motor dan sepeda yang banyak bebas kehabisan bensin, sepeda motornya tidak kenal, aku nggak mau menolong. Apakah pikiran Tuhan Yesus seperti itu dan akhirnya kami menolong ya dalam cerita tadi ya? Ini Tuhan Yesus bagaimana? Apakah juga saya tidak kenal, saya nggak mau menolong dan sebagainya? Begitu? Kira-kira bagaimana? Ya, luar biasa. Tuhan Yesus tidak membedakan, walaupun itu sudah kenal, walaupun itu si kaya, si miskin, si pintar, si bodoh, Tuhan Yesus tetap menjamah orang yang tadi sakit, yaitu bermasalah, yaitu tuli dan gagap. Nah, akhirnya bagaimana anak-anak? Saking percayanya dan saking dia pingin benar, dia bisa bicara seperti kita ini. Kan gagap itu tidak bisa bicara seperti kita ya.
seperti orang gagap itu seperti orang bisu ya. Bisu itu kan tuli loh. Nah, satu tuli yang satu gagap. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan, memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa walaupun kita tidak saling mengenal, walaupun kita jarak jauh, ada jarak jauh itu sekarang kan lagi pandemi ya, artinya kamu belajar juga di rumah dan sebagainya. Suatu contoh umpamanya ada berita, suatu contoh umpamanya oh teman saya kok sakit, jarak jauh kok nggak usah, aku nggak usah menolong. Apakah begitu? Tidak. Paling tidak karena kita pandemi tidak bisa ketemu, ya kita kirim doa. Itu doa. Padahal jarak jauh gimana Bu Guru ya kita, apalagi itu sudah teman. Nah, seperti cerita di sini walaupun kita tidak saling mengenal, ya toh, bahkan siapa itu si A si B kok dia membutuhkan pertolongan, ya bisa menolong. Ya toh, apalagi kalau ada suatu peristiwa yang besar, satu contoh umpamanya ada bencana alam, berita banjir bandang, berita apapun yang kamu mendengar, mari kita bersama-sama saling gotong royong untuk bahu membau. Ya semampumu, saya hanya mampu doa, boleh. Saya mampu mengumpulkan pakaian pantas pakai, boleh. Nah itu ada bagian-bagian yang menyalurkan seperti itu. Nah, jadi anak-anak walaupun itu bukan sahabat, walaupun itu bukan teman, walaupun itu bukan keluarga, walaupun itu kita tidak saling mengenal, mari kita contoh seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita saling membantu, saling menolong, meringankan beban orang lain. Nah, seperti yang kita telah dalam Alkitab, gitu. Di dalam Markus ya, Markus 7 ayat 24 sampai 37. Nah, di sini sebagai ayat nasnya Bu Guru akan mengambilkan satu nats saja, yaitu ayat yang Markus 7 ayat 37b. Nah, di sini kitabnya kecil. Nah, mereka takjub dan tercengang dan berkata, dia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ini firman yang kita ambil atau kita dapatkan hari ini. Jadi kuncinya Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Tuhan Yesus baik kepada siapapun. Nah, seperti yang tadi disebutkan, yang mereka takjub. Takjub itu gumun, gitu, tercengang. Gitu. Dia nyatanya tidak bisa mendengar, tuli dan gagap, karena dia percaya dan mengambil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan orang yang sakit hati, menolong orang yang sakit hati. Nah, sini pembelajaran hari ini kalau kita wajib menolong pada siapapun yang tadi sudah diceritakan oleh guru. Kita saling bergandeng tangan untuk membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Walaupun dia tidak memerlukan bantuan, tetapi dia suatu contoh perlu dibantu, kan kadang orang tuh malu ya, orang tuh malu. Sebenarnya dia minta bantuan, tapi kok malu. Kita kadang harus bisa melihat yang seperti kelihatannya orang ini memerlukan bantuan, alhamdulillah gitu. Kadang orang tidak sama. Nah, aktivitas hari ini yaitu kita akan membuat nah ini ya, kita akan membuat yaitu orang-orangan bergandeng tangan. Nah, apa ini kok orang-orang bergandeng tangan ini? Simbol apa ya bergandeng tangan? Itu adalah merupakan salah satu wujud saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Yaitu bergandeng tangan, seperti kalau dalam pramukaan kamu saling gandeng tangan, kemudian berkumpul, bergandeng tangan, kerja bakti, makan bareng dan sebagainya. Itu adalah wujud dari cinta kasih atau wujud dari kerjasama kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita membuat pola dulu seperti ini. Jadi kertas yang kamu lipat-lipat ini biasanya yang anak kelas besar ini kadang suka, kadang tidak. Tapi ini yang kelas kecil ya, tidak apa-apa ya. Kelas kecil boleh, kelas besar boleh. Monggo silahkan
Aktivitas hari ini yaitu membuat orang-orangan yang sedang bergandeng tangan. Setelah tadi kertas seperti ini anak-anak, kemudian dilipat-lipat. Semakin kamu melipatnya banyak, nanti orang-orangannya semakin banyak. Oke ya? Yes. Seperti ini, kemudian kita kita membuat pola dulu, yaitu kepalanya dulu. Kalau sudah kepalanya, kemudian nanti kita akan membuat tangannya. Di tangannya seperti ini ya. Ini tangannya. Kemudian kita garis gini, gini. Nah, ini kita membuat apanya ini? Membuat polanya. Nah, kalau sudah bolong seperti ini kita potong. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu orang yang sedang bergandeng tangan, saling mengasihi, saling mencintai, saling bergandeng tangan, sempat menyatu, bukan bahasa Jawa nggak ada bahasa semut, saling bahu membahu gitu aja ya. Ini seperti ini. Oke yes. Nah, kita hari ini bagus ya. Perlu meneladani Tuhan Yesus seperti apa yang di sini, saling bergandeng tangan, tidak saling memusuhi dengan teman juga nggak boleh saling, walaupun kamu belum kenal, sudah kenal, apalagi orang yang memerlukan bantuan pertolongan harus kita bantu. Oke ya, setelah ditulis seperti ini, nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, saling bergandeng tangan itu merupakan wujud dari cinta kasih kita, saling mengasihi, saling bergandeng tangan. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya, kesannya juga kan sudah jadi aja. Seperti ini ya. Oke. Terima kasih. Saling bergandeng tangan, saling mengasihi, saling bantu. Ini tadi saling bercanda saja, tidak apa-apa. Kalau sudah ini potong seperti ini, seperti ini ya nak ya. Kemudian kita sambung. Kalau kita sambung nanti akan panjang. Semakin banyak orang bergandeng tangan ini. Terima kasih aktivitas hari ini. Nanti cukup ya. Nanti kita akan berdoa puji-pujian dan terima kasih. Tetap semangat. Oke, sekolah minggu hari ini nggak terasa ya Kak, sudah selesai. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sudah berdoa juga. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kita akan pujikan lagu dalam nama Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.